Pemirsa, Komisi 11 DPR RI kembali menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia hari ini. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan ada 3 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan mengikuti rangkaian fit and proper test sesuai agenda yang telah ditetapkan. Pada Jumat 23 Januari 2026 yang lalu, kandidat yang akan menjalani fit and proper test adalah Solikin M. Juhro. Sementara itu, 2 calon lainnya akan mengikuti fit and proper test hari ini, Senin 26 Januari 2026, yaitu Diki Kartiko Yono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Misbakun merinci setiap calon akan diberi waktu untuk memaparkan visi dan misinya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama anggota Komisi 11 DPR. Misbakun menegaskan seluruh rangkaian fit and proper test akan dilakukan secara terbuka. Seluruh ekonom dan pelaku pasar kini menyoroti proses uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Juda Agung yang dilangsungkan di Komisi 11 DPR. Hasil dari uji kelayakan dan kepatutan itu rencananya akan langsung diumumkan Senin sore ini dan akan langsung ditetapkan dalam sidang paripurna DPR besok Selasa 27 Januari 2026. Gedung Parlemen, khususnya Komisi 11 DPR RI, kini menjadi sorotan utama para ekonom dan pelaku pasar. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di regional ASEAN, Asia, hingga mancanegara. Pasca mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung pada 13 Januari 2025, DPR pun ngebut mencari penggantinya. Sejauh ini ada 3 nama yang diajukan sebagai pengganti Juda, yaitu Diki Kartiko Yono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, serta Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Keuangan, yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menyebut Presiden segera mengeluarkan perintah untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang ditinggalkan Juda Agung. Prasetyo juga mengakui bahwa usulan nama Thomas Jiwandono sebagai pengganti Juda berasal dari pemerintah. Berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surprise ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test itu. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Jiwandono. Ketiga calon Deputi Gubernur BI pun dikejar tenggat untuk menyiapkan uji kelayakan dan kepatutan di depan para pimpinan anggota Komisi 11 DPR RI dengan giliran pertama jatuh kepada Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Solikin memaparkan visi memperkuat sinergi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berdaya tahan dan inklusif, yang dituangkan dalam 8 strategi kebijakan, dirangkum dalam satu kerangka besar bernama Semangka. Semangka ini ada 8 huruf. S tentunya adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial yang inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, dan juga aksi bersama, sinergi dan kolaborasi sebagai seal atau kunci dari semua langkah-langkah kita tadi. Dan itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan satu sama lain dalam terorganisasi dalam kebijakan nasional. Uji kepatutan dan kelayakan bagi Diki Kartiko Yono dan Thomas Jiwandono digelar Senin 26 Januari 2026. Diki dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada pukul 2 hingga 3 sore, sementara Thomas dijadwalkan menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada pukul 4 hingga 5 sore.
Hasilnya akan langsung diputuskan pada Senin sore dan penetapan Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung akan dilangsungkan pada sidang paripurna Selasa 27 Januari 2026. Hari Jumat dan hari Senin. Hari Jumat karena harinya pendek kemungkinan cuma 1, dan hari Senin kita putuskan ada 2. Nanti sekalian pengambilan keputusan supaya pada hari Selasa bisa langsung ditetapkan sebagai paripurna. Proses seleksi ini dipastikan tidak mengganggu stabilitas kebijakan moneter dan berjalan sesuai tata kelola yang diatur undang-undang. Uji kelayakan dilakukan untuk memilih 1 dari 3 kandidat untuk menduduki jabatan tersebut selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.